Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang sudah kita rasakan, kita terima. Nikmat sehat walafiat, wabil khusus nikmat iman Islam, sehingga kita sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan bertemu dengan Ramadan. Ya, setiap Ramadan, alhamdulillah ini kajiannya tidak libur Ramadan, ya, banyak masjid-masjid yang kajiannya Ramadan libur. Nah, di Anas ini tidak. Jadi kita lanjut kajian kita di kitab Nashul Ibad. Sekarang adalah bab yang ke-8 dari makalah ke-8 dari bab yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminah wal maqalatu as-saminatu, makalah yang ke-8. An jumhuril ulama'i, dari jumhur. Jadi jumhur itu adalah ulama kebanyakan. Ai aktsarihim, atau kebanyakan ulama, banyak ulama yang meriwayatkan ini. Rahmatullahi alaihim ajma'in, mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dari Allah, dan semuanya juga kita juga memperoleh rahmat dari Allah. Apa katanya? Annallahu ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akrama, memberikan kehormatan, memberikan kemuliaan Nabiyahu, kepada nabinya, yaitu siapa? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bi khamsi karamatin, dengan 4 keramat. Nah, keramat itu kemuliaan artinya, atau kehormatan. Kalau di Jawa keramat itu sesuatu yang mengandung kesaktian, ya. Ada gua keramat, ada keris keramat, itu ada kiai keramat, itu kan begitu artinya. Padahal keramat itu artinya secara harfiah, ya, akrama yukrimu ikraman, artinya penghormatan atau kekhususan, kehormatan atau keistimewaan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diberi atau memiliki 4 keramat. Tapi ini 5 keramat, ya. 5 ini bukan berarti bahwa Nabi itu hanya 5, sebetulnya banyak sekali keramat. Cuman untuk mempermudah mengingat, ada beberapa keramat yang dianggap paling populer pada diri Nabi, dan itu memang diakui oleh jumhur ulama, sehingga yang diketahui hanya 5, sebetulnya banyak sekali. Ya, sama misalnya kayak sifat Allah 99 itu kan yang diketahui, padahal kan mungkin ada lebih banyak lagi. Ada beberapa hal yang mungkin tidak masuk, tapi secara kebahasaan cocok gitu. Apa saja yang 5 itu? Akramahu bil ismi, Allah memberikan keramat, memberikan kemuliaan bil ismi, karena namanya. Jadi memang Muhammad dengan namanya saja sudah merupakan satu nama yang istimewa. Ya, Muhammad itu dari Hammada yuhammidu, terus Hammadan, fahuwa Muhammadun, wadzaka Muhammadun. Jadi kalau sorofnya begitu. Jadi Muhammad sendiri artinya orang yang terpuji. Ya, terkadang nama Muhammad itu disebut ada Ahmad, ada Muhammad. Kalau Ahmada berarti saya memuji. Ya, Ahmadan saja saya memuji Allah atau memuji yang baik-baik gitu. Dan memang di dalam banyak tradisi historis, ya, itu nama Ahmad itu disebut. Dan tidak hanya itu, sebetulnya ada nama-nama lain gitu. Kalau kita bisa menggali makna yang lebih banyak, yang lebih jauh lagi, di Injil misalnya ada Taurat, kan banyak peristiwa di mana para orientalis itu menyebutkan nggak ada tuh nama Muhammad di Injil atau di Taurat. Ya, memang tidak ada, tapi karena ketika nama Muhammad itu menjadi isim manqul atau alam manqul, itu biasanya istilah itu muncul dengan nama yang lain tapi maknanya sama. Misalnya di Taurat itu ada
menyebut nama Yuhanna. Kalau nggak Yuhanna namanya Farqolid. Itu kalau di Taurat Farqolid, kalau di Injil Yuhanna. Itu menyebut istilah yang artinya Muhammad. Jadi istilah itu, dua istilah itu mempunyai makna artinya orang yang terpuji. Jadi memang nama Muhammad itu sudah disebut di semua kitab. Cuman persoalannya adalah kemudian karena kitabnya itu direvisi gitu, sehingga kan berubah. Aslinya kitab Injil terdahulu atau Taurat terdahulu itu menyebut nama Muhammad dengan nama yang lain, nama Yuhanna atau nama Farqolid. Itu artinya sama, artinya memuji. Dan memang kalau di dalam tradisi ilmu nahwu itu nanti kita akan memahami ada istilah namanya isim alam, ya, alam manqul dan alam murtajal, itu dua. Jadi nama-nama tertentu biasanya seperti Muhammad gitu, dengan perluasannya maka kata-kata Mahmud juga sama, memiliki arti, sehingga yang dinamakan dengan alam manqul itu adalah sifat sesuatu zat atau sesuatu hal itu kemudian dipindahkan dengan nama lain ke nama berikutnya. Misalnya ada orang namanya Bejo misalnya, kan tujuannya kan biar selamat gitu kan, atau namanya selamat biar tujuannya selamat, tapi jelas itu bukan isim manqul, karena nama Bejo itu tidak berakar dari satu kata yang kemudian bisa berubah-berubah. Nah kalau di kita namanya misalnya ada orang namanya Syatibi misalnya. Syatibi itu kan ahli qiraat, sehingga mungkin orang tuanya mengharapkan nama itu bisa dipakai oleh anaknya menjadi sama dengan ahli qiraat, menjadi ahli Al-Quran. Nama-nama doa itu nama yang memang manqul. Manqul itu memiliki kekhasan yang kemudian dipindahkan sifatnya, diturunkan kepada yang lain. Dan saya kira hampir semua alam itu manqul ya. Istilah-istilah seperti as-sama. As-sama itu artinya di atas. Terus kemudian menjadi istilah as-samawat, di langit. Sehingga langit itu definisinya adalah sesuatu yang berada di atas kita, itu as-sama. Itu langit. Banyak lagi ya kata-kata yang bisa dianggap sebagai alam manqul. Ya, maka nama Nabi juga bisa disebut banyak sesuai dengan faktanya. Ya nanti ya kalau misalnya lebih jauh lagi ada nanti lakop-lakop, itu beda lagi itu. Jadi begitu, Muhammad itu adalah isim alam manqul yang memang ketika dia punya asal katanya lalu kemudian disifatkan ke yang lain, perubahan-perubahannya namanya sama. Kalau Muhammad itu artinya orang terpuji, maka nama Ahmad, nama Mahmud, nama Hamid itu kan sama itu. Nama-nama itu asal katanya kan dari Hamada yuhamidu. Jadi kemudian berakar dan menjadi sesuatu yang diharapkan itu menjadi nama itu. Banyak nama-nama tertentu lah. Mungkin nama saya Syahirul Alim juga begitu. Orang tua saya menginginkan karena dulu ada Profesor Syahirul Alim di Yogyakarta dulu. Nah, dia seorang pakar, dia seorang ahli sains juga ahli agama. Sehingga mungkin tujuannya begitu maunya. Ya Allah alam gitu, mudah-mudahan seperti itu. Kan biasanya orang tua begitu, memberi nama anak itu sesuai dengan doa. Tapi ya nggak sembarangan misalnya. Tapi ya aku juga nggak begitu juga. Kadang-kadang ada namanya Abdul Qadir Al-Jailani gitu, tapi kelakuannya nggak seperti Abdul Qadir Al-Jailani gitu kan. Atau namanya Ghazali, tapi ternyata kelakuannya nggak seperti Imam Ghazali gitu. Artinya nama-nama tersebut ya mungkin sudah banyak tereduksi gitu. Walaupun memang pada awalnya terinspirasi oleh nama-nama tertentu, itu manqul namanya, alam manqul. Jadi pertama memang nama ya, namanya itu memang sudah keramat ya, keramat itu memang dimuliakan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu bingung ketika manggil Muhammad, karena Muhammad itu artinya orang terpuji. Sehingga banyak orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu manggilnya Abul Qasim. Nah, enggaknya nama Muhammad langsung. Enggak ya Muhammad tapi ya Abul Qasim. Atau apa lagi panggilannya ya. Artinya untuk menghindari karena bagaimana dia mau bilang Muhammad orang terpuji padahal dia sendiri enggak suka dengan Rasulullah SAW gitu. Sehingga ya mau enggak mau dia salah juga kalau manggil begitu. Artinya ya Muhammad artinya orang terpuji. Ternyata
orang kafir Quraisy sendiri tidak suka dengan Muhammad, sehingga yang dipanggil oleh dia tidak Muhammadnya tapi ya Abul Qasim, banyak kan begitu. Yang pertama dari nama, yang kedua bil jismi wal jismi. Jismi itu pasti Nabi itu punya keramat dari sisi jasad, jadi dari sisi fisik. Maka semua Nabi itu tidak ada yang cacat. Semua Nabi itu ganteng-ganteng dan badannya memang tegak. Terus ya memang kalau di kita bilangnya pas gitu ya, kurus enggak, gemuk enggak gitu, tinggi enggak, pendek enggak gitu. Jadi semua Nabi itu rata-rata memang punya paras yang tampan. Jadi tidak ada Nabi yang jelek. Yang jelek maksudnya ya mungkin ada cacatnya bagaimana, karena itu akan memalukan umatnya nanti. Sehingga, dan saya kira banyak sekali gambaran Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah seorang pria yang gagah, tampan gitu. Setiap pembicaraannya itu menenangkan, perawakannya itu sangat menyenangkan mata untuk dilihat gitu. Banyak sekali riwayat seperti itu. Ya atletis lah. Kalau sekarang begitu, six pack kalau buka baju gitu. Jadi akramu bil ismi wal jismi wal ato. Al ato itu Nabi itu adalah orang yang senang memberi. Jadi ato itu senang memberi. Terus kemudian wal khata. Nabi juga didesain sebagai makhluk ciptaan Allah yang juga punya kesalahan. Tapi artinya kesalahan yang Nabi lakukan itu adalah untuk merujuk atau memperoleh sebuah kebenaran. Jadi itu istimewanya Nabi, itu nanti dijelaskan, ada penjelasannya. Lalu kemudian waridho, dan juga Nabi itu memiliki pada standar ridwan dirinya yang mungkin tidak bisa diikuti, mungkin sudah diikuti oleh manusia biasa. Jadi standar ridwan Nabi itu luar biasa, itu ridwannya. Wa amal ismu, adapun yang dimaksud nama baru ini, fanadahu bir risalah. Biasanya Allah itu memanggil dengan sebutan Rasul. Jadi di hampir lakop atau panggilan Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu hampir tidak menyebut dengan kata ya Muhammad. Pasti disebut dengan kata ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhar Rasul atau ya Rasulullah. Allah itu dalam banyak konteks itu di Al-Quran misalnya dia menyebutkan dengan istilah risalah. Risalah itu artinya tidak menyebut nama karena saking istimewa nama itu. Wal minadihi bil ismi kamanadi jamil anbiya. Allah pun juga sama, tidak memanggil dengan nama yang langsung seperti sebagaimana Allah memanggil kepada seluruh nabinya. Nah kalau di Al-Quran disebut dan hampir Ibrahim disebut, kemudian Musa disebut, tapi ya Muhammad kan nggak ada di Al-Quran. Ada ya Rasulullah atau ya ayyuhar Rasul, pakainya kata-kata itu. Ini saking istimewanya. Mislu Adam wa Nuh wa Ibrahim wa ghairihim. Qala ta'ala fi kitabil aziz, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Kan kata-katanya begitu. Ini yang dimaksud adalah Rasul Muhammad. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Ya Al-Quran. Jadi kata-kata itu memang istimewa. Jadi jarang sekali Allah menyebut Muhammad namanya langsung. Wa hadza fi waqtin inzalil wahyi. Nah, ini adalah dalam konteks ketika wahyu diturunkan. Jadi kalau dalam konteks wahyu diturunkan itu Allah itu menyebutnya Rasul, tidak menyebut nama langsung. Tapi wa amma waqtil mukafahah, ada waktu tertentu. Mukafahah itu waktu ketika Allah berhadapan dengan Nabi. Mukafahah itu namanya. Ketika Allah berhadapan dengan Nabi itu faqala ta'ala nabiyina lailatul mi'raj ya Muhammad. Jadi ketika Nabi Mi'raj dan ketemu Allah, Allah langsung berhadapan dengan Nabi dan bilang ya Muhammad. Ya, tidak lagi pakai nama ya Rasul atau Yahya Rasul. Jadi langsung namanya disebut. Ini dalam konteks ketika mukafahah, ketika bertemu langsung face to face antara Allah dan Nabi Muhammad. Jadi
kata Allah, sal tu'tahu, ya Muhammad mintalah kepadaku maka saya akan beri. Itu ketika konteks Isra Mi'raj. Wa amal jismu fa idza da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajabahu bi nafsi. Jadi kalau dalam konteks jisim, dalam konteks perilaku ya. Jisim itu perilaku, sebetulnya perilaku atau sesuatu yang terikat dengan keseharian. Fa idza da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai'an fa ajaba huwa bi nafsi anhu wa lam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya. Jadi memang karakter Nabi itu ketika dia memang memiliki sifat kenabian, maka seluruh alam itu tunduk padanya. Jadi ngikut. Tidak hanya dirinya sendiri tapi juga seluruh alam itu ikut semua. Jadi memang karakter Nabi begitu. Jadi kita banyak tahu cerita ya. Di antaranya misalnya ketika Nabi itu pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Syam, itu banyak orang menyaksikan awan itu mengikuti beliau. Karena alam juga tunduk. Jadi ketika Allah menyebut Nabi, maka seorang Nabi itu punya keistimewaan. Perilakunya itu diamini oleh alam. Jadi kalau ada, ya sekarang udah nggak ada ya, tidak akan ada Nabi lagi. Artinya dulu itu orang-orang zaman dulu ketika ada informasi bahwa akan datang Nabi terakhir dari bangsa Arab, itu mereka kan penasaran dan kebetulan ketika Nabi diajak oleh pamannya Abu Thalib ke Syam, itu kemudian mereka mengetahui ada ciri-ciri kenabian. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya ketika Nabi dimanapun itu ada awan mengikuti. Bahkan ketika Nabi itu duduk di bawah pohon itu seolah-olah seperti condong kepada Nabi itu menutupi Nabi gitu. Karena alamnya seperti itu. Jadi alam itu juga tunduk kepada kenabian. Tidak hanya perilaku diri sendiri tapi juga alam mengikuti ibadahnya. Itu saking itu keramatnya Nabi itu. Ini bukan keramat ngomong dibacok ya, bukan bisa terbang gitu kan. Itu udah beda itu. Nah, keramatnya Nabi itu kalau kemana-mana jalan ada awan mengikuti, lalu kemudian ketika dia duduk misalnya, kemudian pohonnya juga ikut condong untuk menutupi suasana panas. Itu secara jisim. Jadi secara perilaku Nabi seperti itu. Karena memang istilah Nabi yang disematkan itu memiliki konsekuensi seperti itu. Kemudian wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam radda aina Qatadah ba'da an saqatat ila khuddihi wa nahwi dzalik. Karena Nabi itu punya keistimewaan seperti itu, bahkan ketika Nabi membalikan mata Qatadah. Di Qatadah itu pernah mungkin dalam kondisi tidak bisa melihat matanya seperti apa, lalu Nabi punya keistimewaan untuk mengembalikan matanya Qatadah. Jadi mungkin pada waktu perang, saya nggak terlalu jelas informasinya, pada waktu perang Qatadah memang pernah matanya itu seolah jatuh gitu, lalu kemudian Nabi bisa mengembalikan itu karena alamnya seperti itu. Ya, kenabian itu alamnya. Kira kalau Nabi itu mengingin sesuatu atau memang mengharapkan sesuatu, itu akan berubah secara langsung. Itu akan sisi kenabian yang memang ada karomahnya. Kemudian wa amal ato. Adapun ato itu sifat pemberi. Fa ato bila su'alin. Nabi itu kalau memberi dia tidak pernah mempertanyakan. Jadi kalau ngasih aja. Kalau kadang-kadang di kita kebiasaan kan kalau ngasih ya pasti ada ucapannya. Ngasih uang misalnya, jangan dihabisin uangnya, kamu harus rajin nabung atau apalah misalnya. Ya, ngasih sesuatu pasti ada motivasi atau ada hal tertentu yang diinginkan. Kalau Nabi itu kalau memberi kepada orang, ya sudah ngasih aja. Dan bila soalin tanpa dia menanyakan sebabnya apa, kenapa, dia ngasih aja. Dan tanpa kemudian bertanya apapun. Ya, kebiasaan Nabi seperti itu. Qala ta'ala inna a'tainakal kautsar. Bagaimana firman Allah Ta'ala inna a'tainakal kautsar.
sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Jadi seperti Allah memberikan kenikmatan yang gak pernah menanyakan. Allah itu kan gak tebang pilih. Kalau memberikan kenikmatan kepada orang itu gak tebang pilih, gak peduli orang itu beriman atau kafir, gak peduli orang itu misalnya berdosa atau tidak. Allah itu memberikan kenikmatan kepada seluruh manusia dengan kenikmatan yang banyak. Jadi memang begitu. Cirinya itu memang memiliki sifat yang memang sudah diterapkan oleh Allah seperti itu kepada para nabinya. Ya, sama dengan sifat ketika Allah memberikan banyak kenikmatan kepada setiap orang. Dan bahkan ini yang dimaksud adalah inna a'tainakal kautsar adalah kepada Nabi Muhammad. Jadi Muhammad, engkau ini sudah saya berikan kenikmatan yang begitu banyak. Wa qala, dan juga di dalam firman lain, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu itu ketika sudah diberi maka engkau pun bisa ridho kepada Allah. Wa amal khata', adapun kesalahan maksudnya adalah yang disebut salah ya. Khata' di sini jadi memang kesalahan yang dilakukan oleh para nabi itu adalah kesalahan yang sudah didesain oleh Allah. Misalnya gini, contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Kan di cerita itu Nabi Yusuf itu memang satu rumah ya dengan Zulaikha ya. Itu ceritanya begitu, satu rumah dengan Zulaikha, dan pada satu waktu Zulaikha itu mengajak Yusuf untuk masuk ke kamarnya. Tapi karena Yusuf itu takut kepada Allah, lalu kemudian lari. Maka ketika lari, terus kemudian bajunya yang sobek ke belakang. Baju yang sobek ke belakang artinya ketika seorang nabi itu melari dari kemaksiatan itu menjadi hukum pada hari ini. Jadi kalau kita takut pada maksiat, maka harus lari dari maksiat. Gitu. Nah ini juga dalam ilmu psikologi atau ilmu kriminal bisa diambil teori ini. Kalau orang itu sobek bajunya di belakang, itu maka yang benar dia gitu. Tapi kalau bajunya sobek di depan, kemungkinan ya dia punya salah juga. Itu kebetulan dalam hal ini Yusuf ketika diajak oleh Zulaikha masuk kamar, itu kemudian beliau lari gitu. Takut kepada Allah, lari, dan kemudian ditariklah baju yang belakang, sobek bajunya. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil hukum. Sehingga para kesalahan Nabi ini kesalahan sebetulnya, lalu kemudian itu menjadi bagian dari hukum. Sehingga hukum yang berlaku adalah kalau kita mendekati maksiat itu harusnya kita lari. Dalam kasus Nabi Muhammad SAW, misalnya Nabi itu pernah satu waktu ketika sholat duhur jamaah dan Nabi setelah 2 rakaat lalu kemudian salam. Ketika sudah salam, Nabi kemudian mau keluar dari masjid. Ada jamaah yang nanya, ya Rasulullah, engkau ini lupa atau memang ini syariat baru? Sholat duhurnya jadi 2 rakaat. Ya, kan bingung jamaah, umat bingung. Kok biasanya Nabi sholat duhur 4 rakaat, kok ini 2 rakaat? Nabi ketika sudah nyampe pintu, lalu kemudian dia ditanya begitu, Nabi baru tersadar. Biasanya saya ini gak pernah salah, kok sekarang salah, ini ada dari lisan dan Allah. Akhirnya Nabi kemudian menambah sholatnya 2 rakaat lagi. Karena nggak mengulang 4 rakaat ya, dan jamaah mengikuti. Nah, sehingga ini menjadi dalil gitu. Jadi menjadi patokan hukum. Jadi orang kalau sudah lupa sholat misalnya, ya boleh dilanjutkan sholatnya, bukan diiadah ya, nggak diulangi 4 rakaat, tapi iadah kekurangannya 2, ya sholat 2 rakaat lagi, karena lupa. Jadi emang desain seperti itu, sehingga setiap kesalahan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul itu memiliki konsekuensi hukum. Jadi artinya kesalahannya itu bisa menjadi sebuah indikasi kebaikan. Ya nggak kayak kita, kalau kita punya salah ya salah terus, dan bahkan salahnya itu dipelihara gitu kan. Udah tahu salah dipelihara terus aja gitu kan. Karena sudah keenakan dengan kesalahan yang kita perbuat, lalu kemudian ya kita keterusan gitu. Ya itu bedanya bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah hukum bahkan. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga
kita jangan melihat bahwa Nabi itu ya sekalipun Nabi itu maksum, tapi dalam beberapa hal Nabi juga pernah bersalah tapi Allah langsung menegur gitu. Atau kesalahan-kesalahan tertentu sehingga itu menjadi sebuah konsekuensi hukum, menjadi hukum yang berlaku. Jadi itu yang maksud. Jadi itu juga namanya keramat ya. Jadi atonya Nabi, khotoknya Nabi, kesalahan Nabi, bukan kesalahan dalam maksudnya salah, tapi mau desain sudah Allah sudah mendesain sebagai manusia biasa gitu, sehingga dia punya salah. Nah itu tapi artinya memiliki konsekuensi hukum dan memiliki nilai kebaikan kesalahan Nabi seperti itu. Wa amal khata fa dzikrul afwi. Dan adapun kesalahan yang dimaksud adalah kemudian menyebutkan ampunannya. Artinya setiap kesalahan itu sudah diampuni oleh Allah, kira-kira begitulah. Jadi Nabi itu ketika bersalah itu sudah diampuni Allah. Qabla dzanbi haitsu qala, kira-kira ketika dikatakan Allah afallahu anka, Allah sudah memaafkan kamu. Jadi memang seperti itu. Nabi memang ditakdir bersalah, didesain melakukan kesalahan, tapi sesungguhnya Allah sudah memaafkan. Sejatinya ketika Nabi itu melakukan kesalahan, disitulah kemudian Allah sudah memaafkan. Ai ma waqa min tarkil afdali wal aula, atau sesuatu yang terjadi kepadamu Muhammad untuk meninggalkan yang utama atau yang lebih utama. Jadi Nabi memang seperti itu. Kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang utama, seperti salat tadi, karena lupa Nabi 2 rakaat, setelah 2 rakaat lalu selesai dan Nabi kemudian kembali melanjutkan salatnya. Jadi maksudnya kita pun begitu, jangan kemudian kan di kita begitu ya, melihat sunnah itu seperti sesuatu yang sudah pakemnya Nabi seperti itu sehingga tidak diubah. Padahal kreativitas ulama terhadap sunnah itu dibolehkan. Ya jangankan ulama ya yang warasatul anbiya. Nabi saja pun ketika berbuat sesuatu maka itu ya untuk sesuatu yang benar, yang baik itu permisi sekali. Dan ini adalah merupakan bagian dari hadis yang Nabi bilang, yassiru wala tu'assiru. Jadi permudahlah, jangan kau buat sulit. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar yang gembira yang baik, wala tunaffiru, jangan membuat orang-orang kabur. Begitu. Jadi prinsip kenabian seperti itu, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan dan jangan engkau kasih kesulitan. Dan seperti itu pada akhirnya kita kan kadang-kadang terjebak oleh bahwa yang sunnah Nabi itu adalah begini, sedangkan kreativitas ulama itu dianggap sebagai bid'ah kan, banyak sekali seperti itu. Padahal kan nggak begitu sebetulnya. Sunnah ya memang bisa dimodifikasi. Buktinya misalnya gini, kenapa kemudian Nabi itu ketika berzakat fitrah itu kan hanya menggunakan tamar dan gandum dan kurma, ya, tamar dan gandum dan kurma. Ini kan hadisnya memang tekstual seperti itu, bisa nggak diubah itu? Nah ternyata bisa diubah. Ternyata para ulama membuat perumpamaan atau misal atau perbandingan. Kalau di Arab itu, di Mekah itu makanannya itu adalah gandum dan kurma, maka di Mesir itu makanannya bukan itu lagi tapi beras atau yang lain. Sehingga kemudian para ulama, para ahli mazhab itu berbeda pendapat. Jadi Imam Syafi'i terutama yang bilang bahwa yang dimaksud dengan kurma dan gandum itu adalah makanan pokok suatu masyarakat. Sehingga Imam Syafi'i kemudian mengubah itu. Sekalipun teksnya adalah bunyinya adalah gandum dan kurma, tapi ketika di dalam wilayah lain maka itu diubah menjadi beras atau jagung atau apapun yang kira-kira itu termasuk makan pokok ahlul balad, ya, makan pokok masyarakat setempat. Jadi ini namanya kreativitas ulama gitu. Dan itu kita tidak kaget. Sehingga yang dimaksud bid'ah itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu baru bid'ah.
selama tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya tidak bid'ah, itu kreativitas ulama. Dan itu saya kira dibolehkan, banyak sekali. Ya jangan begitulah, Nabi itu kan orangnya sangat sangat memudahkan sekali gitu. Ada orang yang bacanya berbeda gitu, tapi karena Nabi melihat ada malaikat turun banyak membaca doa itu, akhirnya Nabi membolehkan. Jadi ketika ada orang membaca i'tidal Rabbana walakal hamdu min samawati ila akhirih, kemudian ada satu orang yang membaca berbeda dari itu, Nabi kan membolehkan. Bahkan Nabi menanyakan tadi siapa yang bacanya berbeda. Nggak ada yang ngaku tuh, pada takut. Akhirnya kita kata Nabi begini, saya melihat ada 12 malaikat turun dan berebut mencatat doa yang disebutkan oleh orang tadi. Akhirnya baru orang yang ngaku, saya ya Rasulullah doanya tadi. Dapat dari mana doanya itu? Ya saya kreatif sendiri karena saya senang doa itu. Jadi banyak sekali riwayat di mana hal-hal tertentu yang kemudian oleh Nabi itu justru dibela, gitu kan. Padahal itu tidak pernah ada pakemnya. Ya kalau di kita sekarang kan mainnya kan dalilnya apa, gitu kan. Ya tidak semua perbuatan itu harus dipakai dalil kan. Banyak sekali hal-hal Nabi yang tidak ada dalilnya. Kita kan kadang-kadang gini, pengen mengaku ikuti sunnah Nabi gitu. Sedekah misalnya, itu sering kali sedekah gitu. Ya karena sedekah itu gampang dan kita punya duit. Tapi berani nggak kalau kita ini lapar gitu. Karena Nabi itu kan tidak terus kenyang. Nabi itu lapar, dan lapar itu adalah sunnah Nabi. Bahkan Nabi itu pernah karena saking laparnya menahan lapar, memegang batu, lalu kemudian diselipkan di perutnya agar dia merasa kenyang. Pernah nggak kita seperti itu? Itu sunnah Nabi juga. Nah, kita maunya sunnah Nabi itu yang enak-enak kan, yang hanya diambil jenggotnya aja gitu, diambil cingkrangnya aja kan begitu, diambil sholat sunnahnya aja. Padahal kan sunnah Nabi itu tak lapar, mau berani nggak itu? Nabi beberapa hari misalnya tidak memakan roti, tidak memakan gandum. Sampai-sampai sahabat bingung, ya Rasulullah, ada yang sedekah karena Nabi itu nggak pernah makan daging sama sekali udah sekian lama. Nabi memberikan, kemudian ada sahabat yang memberikan makanan yang enak kepada Nabi. Saking dia kasihan lihat Nabi gitu. Nah kita kan nggak begitu, maunya sunnahnya itu yang sedekah gitu. Ya kan kita punya uang banyak, gimana yang nggak bisa sedekah gitu? Sedangkan mereka orang-orang yang tidak punya uang gitu. Ya, makanya kalau sunnah Nabi itu ya jangan sepotong-sepotong kalau mau. Hafal Quran juga kan sunnah Nabi. Ya kan? Kalau memang kita bisa sunnah Nabi, hafal Quran apa enggak? Gitu. Ternyata enggak hafal Quran, berarti kan belum nyunah itu namanya. Jangan hal tertentu yang kemudian ya, banyaklah di kita gitu. Bahkan sampai hal yang kalau bangun dari sujud itu pakai tangan mengepal gitu. Lalu kemudian kalau enggak mengepal itu enggak sunnah kan gitu. Itu kan lebih repot lagi itu. Padahal kalau kita kaji hadisnya itu pun luar biasa itu hadisnya. Kenapa Nabi itu mengepal? Lihat dalam konteks hadisnya. Ketika Nabi mengepal itu adalah ketika Nabi berada di Madinah. Itu konteksnya udah umur Nabi udah 60 tahun. Sehingga ketika hadis dikeluarkan dan para ahli hadis bilang itu adalah ketika umur Nabi 60 tahun udah sangat lemah kalau pakai tangan begini. Ketika Nabi masih di Mekah dan periode awal di Madinah, Nabi masih begini pakainya. Gitu. Sehingga hadis itu ada dua. Makanya para ahli hadis kalau kita bicara kita mau mentahris hadis itu dan kenapa Nabi misalnya mengepal. Nah kita tahunya hadisnya itu aja kan, ketika bangun dari sujud kita mengepal, kita naik. Kenapa kalau yang begini berarti nggak sunnah kan gitu? Padahal kan nggak begitu. Dulu Nabi pakai tangan begini karena masih muda, masih kuat. Setelah Nabi 60 tahun itu pakai tangan begini. Itu hadisnya. Sehingga konteksnya begitu. Kalau kita kan enggak, seolah-olah kalau yang pakai tangan mengepal itu adalah sunnah. Kalau yang begini berarti enggak sunnah. Hal kayak gitu kan sepele banget gitu. Hal-hal kecil yang tidak. Padahal kan Nabi kan enggak begitu. Nah, itulah yang dimaksud Nabi itu sangat pemurah sekali. Sehingga nama-nama Nabi itu luar biasa itu. Bahkan Nabi disebut di Al-Quran Raufur Rahim, ya kan? Laqad ja'akum fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jallallahu wal malak. Akhir laqad rasulullah terus apa tuh? Ada Nabi itu lah Raufur Rahim. Nabi itu Rauf itu orangnya lembut, lemah lembut. Rahim itu adalah penyayang.
Jadi betapa Nabi itu memang memiliki sesuatu yang luar biasa lah. Sehingga ya sunnah Rasul itu ya boleh dikembangkan, boleh lebih didetailkan gitu, sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Ya sama kayak haji lah gitu. Haji itu kan secara bahasa al-qasdu, niat atau tujuan. Jadi ketika haji itu al-qasdu atau tujuan, ya berarti motivasi kita berhaji ada tujuan tertentu, ada niat tertentu gitu. Lalu kemudian umroh itu artinya tamaroh itu meramaikan. Sehingga kalau orang haji itu memang punya tujuan dan niat tertentu, kalau umroh itu meramaikan. Makanya istilah di kita kan namanya takmir masjid, ya. Takmir itu artinya pengurus yang meramaikan masjid. Diramaikan oleh pengajian, diramaikan oleh ibadah segala macam. Maka umroh itu artinya meramaikan, biar Makkah dan Madinah itu ramai gitu. Dan terbukti sekarang, karena katanya informasinya Ramadan sekarang itu 11,6 juta Muslim itu berada di Mekah untuk mengikuti Ramadan selama 30 hari di sana. Termasuk jamaah Indonesia mungkin paling banyak juga. Bayangkan 11 juta orang sekarang sedang berada di Mekah melakukan umroh. Ya. Jadi umroh itu artinya meramaikan. Ya, ada istilah tertentu lah kalau di haji, istilah tawaf, yaitu mengitari atau memutari. Tapi istilah sa'i itu di Al-Quran nggak ada. Dikatakan sa'i itu tawaf. Ya Pak Rahmat yang mau haji, berarti istilah saya itu ada kalimat fala junaha alaihi fal yatawafa bihima. Jadi karena sa'i itu modelnya sebetulnya kalau kita nanti ke sana, sa'i itu kan nggak bolak-balik gini, balik dari Safa ke Marwah terus muternya kan ke sini, jalannya beda gitu. Sehingga sebetulnya itu muter juga. Sa'i itu adalah muter juga. Walaupun namanya istilahnya mas'a nanti di sana, ya karena bahasa Arab begitu kan, mas'a itu tempat sa'i. Jadi semuanya sama tawaf juga. Jadi mengelilingi Ka'bah juga tawaf, sa'i juga tawaf. Walaupun bedanya kalau sa'i ada lari kecilnya gitu. Itu udah diatur sedemikian rupa lah. Tapi bahasa sa'i itu memang tidak disebut di Al-Quran. Al-Quran menyebutnya bahasanya tawaf. Jadi sama itu istilah tawaf dan sa'i. Jadi ini adalah beberapa hal yang saya kira dari sisi banyak kreativitas yang juga kita harus paham bahwa tidak semua sunnah Nabi itu saklek itu yang ada yang kita ikuti, tapi ada beberapa kreativitas atau perubahan yang dilakukan oleh ulama, sehingga yang dinamakan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat atau berhadapan dengan syariat. Selama tidak berhadapan atau bertentangan dengan syariat, maka itu tidak bid'ah. Nanti kalau begitu Umar bin Khattab paling bid'ah dong gitu. Karena dia yang pertama kali mempopulerkan tarawih. Ya seandainya kalau Umar bin Khattab bid'ah ya begitu. Dan jawaban Umar bin Khattab juga begitu kan ketika ditanya. Sebetulnya banyak sahabat yang protes itu ketika Umar mengumpulkan orang suruh salatnya jamaah bareng gitu. Umar ini bid'ah, kata Umar, hadi nikmatul bid'ah hadi. Ya ini nikmat bid'ah yang paling nikmat ya ini, kata Umar. Umar sendiri mengakui kan. Sehingga kemudian ketika Umar punya kriteria nikmatul bid'ah hadi, kemudian muncullah istilah bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Sehingga ya biasa saja gitu. Yang dhalalah itu adalah yang benar karena bertolak belakang dengan syariat. Tapi kalau yang hasanah adalah hasil kreativitas para ulama yang itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya seperti itu. Itu namanya prinsip yassiru wa la tu'assiru. Jadi kita nggak usah mempersulit lah. Kita permudah saja. Karena Nabi itu memang senangnya yassiru wa la tu'assiru. Selalu ingin kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Saya mana nih? Wa amar itu falam yuraddu alaihi qadaitahu wala sadaqtahu wala nafaqatahu kamaraddaha ala sa'ilil anbiya. Adapun ridho
itu falam yarudda alaih. Ridho itu tidak menolak apapun atasnya, baik fidyahnya Nabi, wala sedekahnya Nabi, wala nafaqatahu, ada nafkahnya Nabi, kama duha ala sa'il Nabi, sebagaimana juga tidak ditolak untuk para Nabi. Jadi Nabi itu ridho sekali. Caranya ridho Nabi itu, Nabi tidak menolak fidyah, tidak menolak sedekah, tidak menolak nafkah, sebagaimana juga tidak menolaknya seluruh Nabi terhadap hal itu. Saking Nabi, walaupun Nabi itu punya kedudukan istimewa, tapi ya begitu, Nabi itu ridhonya begitu. Dan ini hanya hal kecil saja ya. Artinya sangat banyak sekali sisi keriduan Nabi yang mungkin sulit kita ikuti, kita jalani. Tapi yang jelas keriduan Nabi itu adalah keriduan yang memang itu bisa disebut sebagai karomahnya Nabi. Jadi yang disebut karomah itu tadi ya, kita kembali kalau kita bilang karomah berarti dia kehormatan. Jadi Nabi itu punya 5 kehormatan yang tadi disebut tadi. 5 kehormatan itu yang paling mudah disebut, walaupun mungkin sangat banyak sekali gitu. Karomah yang diberikan Nabi sangat banyak sekali, tetapi ya bahwa yang mungkin gampang dan mudah difahami, mudah diikuti oleh kita adalah yang 5 ini. Nah, satunya tadi ada nama, kemudian ada perilaku, itu yang mudah. Dan saya kira perilaku Nabi itu patut sekali dicontoh, dan sangat banyak sekali perilaku Nabi yang mungkin kita luput kita contoh. Jadi kalau kita mengkaji lebih jauh tentang sejarah hadis misalnya, atau sejarah Nabi yang dimunculkan, yang ada di dalam teks-teks itu, saya kira itu sangat banyak yang belum kita tahu. Jadi kita tahunya hanya sebagai kecil saja, tahunya Nabi begini, Nabi begitu, padahal banyak sekali Nabi itu. Dan bahkan gini, sahabat pun, Nabi itu punya sahabat yang sangat banyak sekali. Dan sahabat Nabi itu tidak semuanya orang alim, tidak semuanya orang-orang yang pintar kayak Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Ada sahabat-sahabat yang istilahnya yang lucu gitu. Ada juga sahabat yang bandel gitu, kan biasa saja gitu. Sehingga itulah pada akhirnya kondisi seperti itu. Dan gambaran Islam adalah gambaran seperti para sahabat yang 4 itu. Kita punya Abu Bakar yang sangat kalem, yang sangat sopan, yang kalau zikir itu bacanya pelan gitu. Kita punya sahabat Umar yang keras luar biasa gitu. Yang keras luar biasa, dan kalau baca zikir itu bacanya kencang gitu. Jadi kalau ada orang yang habis sholat baca zikirnya kencang, itu berarti zikirnya Umar gitu. Karena Umar begitu, Umar itu kalau ngomong begitu, saya kalau zikir pelan kayak Abu Bakar itu saya ngantuk, kata Umar. Makanya saya bacanya kencang. Nah Abu Bakar kan enggak, kalau zikir lirih, sehingga orang-orang yang zikirnya dengan baca lirih atau tidak berzikir sama sekali, tapi zikirnya hanya diam gitu adalah zikirnya yang zikir yang diikuti, yang mengikuti zikirnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau dibacanya kencang itu mengikuti zikirnya Umar bin Khattab. Jadi kan gampang aja kita, jangan kemudian dalilnya nggak ada gitu. Nah repot dan kita kalau semua harus pakai dalil. Padahal kalau kita mau melihat hadis Muslim lebih jauh, itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa kata Ibnu Abbas, tidak pernah ada satu perbuatan di mana zikir dibaca keras ya. Itu adalah inda ahadin Nabi, ketika itu sudah dilakukan ketika masa Nabi, bahkan para sahabat. Tapi juga tidak semua zikir dibaca kenceng, ada juga yang dibaca pelan gitu, karena mengikuti zikirnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi betapa indah seperti itu. Jadi kita tidak kemudian mempersoalkan hal-hal yang saya kira itu tidak pada tempatnya. Hanya persoalan zikir dibaca kencang dan dibaca pelan aja jadi persoalan. Apalagi kita kalau sudah punya stigma yang agak aneh gitu. Kalau yang dibacanya kencang itu NU, kalau dibacanya nggak kencang itu orang Muhammadiyah, itu kan lebih parah lagi itu kan. Itu jangan dibiara lah. Jadi kalau kita merujuk langsung bahwa zikir yang dibaca pelan itu adalah zikirnya Abu Bakar As-Siddiq, itu ada rujukannya ke sana, ada sanadnya. Zikir yang dibaca kencang berarti adalah zikirnya Umar bin Khattab. Atau para ulama yang lain juga sama gitu. Jangan kalau yang nggak zikir, nah ada juga yang nggak zikir gitu. Itu ya. Dan daripada nggak zikir tapi pegang HP kan lebih parah lagi gitu kan. Udah nggak zikir terus dia buka HP gitu. Dibilangnya zikir itu kan bid'ah gitu.
nggak boleh baca bacaan. Tapi ketika sudah sholat, buka HP dia. Bidahan yang mana tuh kira-kira itu? Nah, gitu. Mendingan bidahan yang pegang HP dong. Kalau begitu kan zaman Nabi nggak ada HP ya. Gitu, ada medsos. Sekarang aneh-aneh aja itu. Ya begitulah. Tapi kita mesti paham ya bahwa dalam sejarah itu sering sekali. Dan kenapa kemudian Nabi itu sangat rauf, sangat rahim gitu. Nabi itu pernah dalam suatu perjanjian Hudaybiyah. Bayangkan perjanjian itu adalah perjanjian antara Muslim dan kafir Quraisy. Nabi menyetujui sesuatu hal yang saya kira itu sangat tidak masuk akal. Umat Muslim dilarang umroh, kata Nabi, ya oke. Kita nggak umroh, kita nggak haji. Umat Muslim kalau nanti ada orang Islam yang masuk kafir, maka biarkan. Kenapa? Karena itu agama mereka berarti kembali ke agama asalnya. Tapi kalau orang kafir masuk Muslim, Nabi harus mengembalikan, karena mereka itu berarti mengingkari. Tadinya mereka kafir, harus kembali ke agama mereka yang agama masa lalunya gitu. Kata Nabi oke. Bayangkan perjanjian itu merugikan Nabi di sisi pihak. Ketika disetujui oleh Rasulullah, Umar kan marah. Bahasanya gini, alastu bi Rasulillah. Kamu masih Rasulullah apa bukan sih? Sampai segitunya Umar gitu. Nabi bilang, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih Rasulullah gitu. Tapi kok kenapa Anda ini menyetujui perjanjian seperti itu? Saking Nabi itu melihat yang penting damai. Kan begitu intinya. Nabi itu gak peduli, yang penting damai dulu. Sehingga perjanjian apapun sekalipun merugikan, Nabi oke. Kalau kita kan enggak, paling merugikan kita nggak bisa, harus ikut kita gitu kan, seolah-olah bahwa kita ini punya penafsiran tersendiri terhadap agama gitu. Padahal sesungguhnya agama ini milik Allah dan Allah yang akan menjaganya. Kewajiban kita kan sebatas amal soleh, iman, amal soleh, dan tawasul bil sabri, tawasul bil haq. Kan gitu sebetulnya. Kan jelas kan, semua manusia berada dalam kerugian. Rugi semua orang itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Sudah selesai itu. Kita ini dituntut untuk menjadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, lalu kemudian saling menasihati tentang masalah kebaikan dan kesabaran. Urusan nanti orang mau ikut kita apa enggak itu urusan kita, karena hidayah itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Enggak ada orang yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Sekali Nabi aja gitu kan, Nabi Nuh alaihissalam ketika membuat kapal, kenapa anaknya enggak ikut, istrinya enggak ikut gitu. Padahal itu Nabi yang punya anak, punya istri, artinya yang hidup bareng sama dia. Ternyata anak dan istrinya tidak mau ikut dengan keimanan Nabi. Ya seperti itu, artinya cerita-cerita itu harusnya kita pahami sebagai Nabi aja sungguh saya. Apalagi kita nyuruh anak sholat susah gitu, wah udah marah-marah nggak keruan. Kalau anak begini udah marah-marah nggak keruan gitu. Padahal kan sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah. Dan Allah lah yang yahdi may yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi nggak bisa kita kemudian memaksakan orang untuk berubah gitu, karena hidayah itu datang dari Allah. Jadi itulah sisi Nabi yang saya kira luar biasa. Umar itu fa'inan Nabi sallallahu alaihi wasallam duha. Karena dalam konteks hidup ini sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duha an ummati. Nabi itu mengorbankan umatnya. Nabi itu kalau kurban itu biasanya seringkali 2 kambing. Dia kalau yang satu bilang hadza minni wa min ahli, yang sebelah satu ini adalah untukku dan untuk keluargaku. Nanti yang satunya hadza min ummati, ini untuk umat saya. Jadi nggak usah gelisah, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya yang nggak sanggup korban, misalnya udah dikorbanin sama Nabi. Dan begitu, hadza minni wa min ahli. Yang pertama, yang kedua kambingnya hadza min ummati. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah kecewa, aduh saya nggak sanggup korban, uangnya nggak ada gitu. Sudah dikorbanin sama Nabi. Nabi itu Tuhan. Nabi itu sudah mengorbankan untuk umatnya. Tidak hanya Tuhan, ummati wa kafar an ummati bisa bibil jima fi Ramadan. Nabi pun sudah kafar, mengganti kafarat, ya kan, terhadap umatnya bisa bil jima fi Ramadan. Ini maksudnya
pernah terjadi itu. Kan pernah seperti itu kan, ada cerita itu. Ada seseorang yang mengaku berjima di siang bulan Ramadan. Lalu bilang ke Nabi, kata Nabi, ya kafarat, bayar, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Saya udah sepuh, ya Rasulullah, saya udah gak sanggup. Ya udah kamu bayar fidyah, kalau itu ke 40 orang miskin, bagaimana bayar fidyah, saya makan sehari-hari aja gak bisa. Saya makan kadang sehari, makan kadang enggak. Terus kamu gimana? Saya gak punya apa ya Rasulullah. Pada akhirnya apa? Dibebaskan. Karena Nabi yang langsung menanggung kafaratnya. Nabi kita luar biasa ya. Aldi kita udah kalah marah dulu. Wah gak bisa dosanya masuk neraka itu. Wah bahaya itu dosa begitu. Nanti kamu ini kamu, wah kita udah memberikan penghakiman sendiri gitu. Nah itu yang paling bahaya itu adalah ketika kita ini merasa benar, ketika kita ini merasa paling soleh, itu bahaya itu. Sehingga kemudian memberikan fatwa atau menghakimi orang lain itu salah. Padahal salahnya cuma sedikit, tapi kita udah bilang wah nggak bisa tuh, dosanya luar biasa itu. Dosa Anda begini tuh harus puasa berturut-turut, harus bayar fidyah segala macam. Sehingga orang kalau punya dosa sedikit ketakutan gitu. Takutnya kenapa? Takutnya begitu. Sehingga cara mengukur keberagaman kita itu jangan mengukur diri sendiri gitu. Lihatlah orang lain. Bisa jadi dengan kita memudahkan itu, maka orang lain yang melihat Islam, yang tadinya melihat Islam tuh galak, ketat, ternyata enak ya di Islam tuh begini ya. Ternyata kalau habis ngaji tuh ngopi di depan gitu, ketawa-ketawa gitu kan. Kalau orang melihatnya dikit terus di masjid kan, wah habis subuh dikir, gak keluar, orang kalau lewat, orang dikir mulu kemana kerjanya gitu kan. Tapi kalau begitu orang lihat lewat, ada orang lagi di masjid lewat tuh, ternyata lagi pada merokok, pada ngopi sini, ketawa-ketawa, enak jadi orang Islam itu ternyata ya. Saya pikir orang Islam itu susah gitu kan. Ini kan jadi orang luar yang melihat, yang tadinya nggak mau ke masjid, ternyata dia senang ke masjid. Kenapa? Oh, ternyata masjid enak ya, bisa ngobrol habis subuh gitu, habis maghrib nunggu isya ngobrol ngopi gitu kan, ketawa-ketawa. Kan ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang yang tadinya nyampe masjid pusing gitu, banyak masalah di rumah gitu. Kan tujuannya kan masjid itu kan tujuannya kan pengen bahagia. Nah ketika nyampe di masjid terus diusir juga sama orang sininya. Ngapain di sini? Ngaji kagak apa kagak gitu. Nah pada akhirnya orang masjid juga gue diusir, di rumah juga sama keluarga pusing gitu kan. Akhirnya dia mencari tempat lain, hiburan lain kan di luar. Tapi kalau masjid itu merangkul orang seperti itu, ngobrol di sini aja Pak, kita ketawa-ketawa ngobrol, kan Islam tuh enak. Akhirnya dia mulai tertarik, ya saya mulai berarti ngaji di sini gitu kan, enak kita ngaji. Pelan-pelan, lama-lama betah di masjid kan. Karena orang-orangnya begitu, ada makanannya, ada ketawa-ketawanya, saling ceng-cengan kan, saling bully-bulian, itu biasa itu, justru bagus itu begitu. Saling bully, nanti ketemu satu nih bully yang lain kan. Dan itu yang dilakukan Nabi dengan para sahabatnya. Jadi Nabi itu kalau sudah ngumpul dengan para sahabatnya itu sudah biasa saling membuli. Nggak ada kemudian Nabi itu nyampe masjid terus bilang, zikir semua, jangan keluar, nanti keluarnya habis stop itu berduhur. Nggak ada Nabi itu. Bahkan ketika Nabi ngobrol, ada orang lagi ngaji, ada orang lewat bawa cangkul gitu kan. Nah sahabat udah ngomong, gimana sih orang nih, udah tahu ngaji malah dia ke sawah kan gitu. Kata Nabi, justru dia orang yang hebat. Kenapa? Dia itu ke sawah itu mencari nafkah untuk anak istri. Wajib mencari nafkah itu. Kalau ngaji itu nggak wajib. Wah, Nabi itu selalu begitu, membuka hal-hal yang tidak pernah kemudian memberikan statement yang buruk pada orang, bagaimanapun bentuknya gitu. Sehingga yang bekerja ke sawah juga dianggap baik, yang ngaji juga dianggap baik. Tidak ada yang tidak baik. Sehingga itulah cara kemudian yang ditularkan, yang kemudian transmisikan kepada para ulama terdahulu. Caranya begitu. Para ulama terdahulu itu kan nyantai orangnya, enak, rileks gitu, nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Mereka rileks aja. Gitu. Ya kalau sholat pakai baju sarung doang, kaos doang ya biasa gitu. Nggak usah kemudian karena dia merasa pengen disebut orang sekolah, dia pulang harus pakai jubah dulu, pakai udang-udang dulu, repot gitu kan. Sholat aja gitu. Artinya waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa, waktunya zakat ya zakat gitu. Semua rileks dan enak sekali. Sehingga itulah yang kemudian dimaksud dengan tadi bahasanya ridho Nabi itu begitu. Salah satunya adalah ridhonya ketika
Nabi itu Tuhan mengorbankan an ummati kepada umatnya dan kafarat an ummati, dan juga memberikan kafarat kepada umatnya. Jadi kita ini sudah enak betulnya. Kita ini beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah dikorbankan. Kalau kita nggak korban, terus kemudian dosa kita ditanggung oleh Nabi. Kafarat an ummati, Nabi itu menanggung kafarat kita. Gitu. Jadi enak sekali gitu. Nggak ada Nabi yang begitu. Makanya ketika para Nabi itu nanti di Yaumil Mahsyar, ya, di hari kiamat, kemudian dipanggil sama Allah, semua Nabi itu ke depan maju. Mereka menduduki kursinya masing-masing. Ada di sudah hebat. Hanya Muhammad yang nggak mau. Nah, kenapa? Kata dia, ya Allah, umat saya dulu gimana? Kalau saya masuk surga, maka saya mondok dengan mereka. Jadi Nabi itu membela umatnya dulu, bukan dia sendiri yang datang karena dia dianggap mulia. Nabi memang mulia, tapi kemuliaan itu untuk umatnya. Maka zikir Nabi itu ketika wafat, zikirnya apa? Ummati. Zikir Nabi. Kalau kita kan enggak, dibimbing Allah. Kalau mati kan begitu. Nabi enggak. Nabi bukan Allah zikirnya. Ummati. Karena dia saking sayangnya sama umatnya. Nah, sayang sekali sama umatnya. Maka Nabi itu disebut Raufur Rahim. Nabi itu lemah lembut dan juga kasih sayang. Dan kita bangga punya Rasulullah SAW yang sebegitu sayangnya kepada kita, sebegitu belanya kepada kita gitu. Bahkan hampir Rasulullah itu menjadi penjaga. Dalam sebuah riwayat disebutkan misalnya, ana amhi kata Nabi, saya ini penghapus. Yamhum alal kafir, penghapus kekafiran umatku. Ya, kafir bukan berarti kafir dalam artian dia tidak menyembah selain Allah ya. Kafir dalam artian bahwa orang tersebut misalnya nggak sholat, gitu kan? Ya memang Nabi bilang begitu. Orang yang penting sholat maka akan masuk surga, gitu. Tapi bahwa ketika di dalam hatinya masih punya rasa iman kepada Allah, Nabi itu jamin, ana amku ya, saya itu akan menghapus kekafiran umatku. Jadi nggak usah khawatir kita ini sebagai umat-umat yang nanti di akhir zaman menjadi kafir gitu. Jadi itu tidak ditakutkan Nabi. Dan Nabi itu tidak pernah takut umatnya nanti menjadi kafir. Yang ditakutkan Nabi itu adalah umatnya kemudian berpecah belah. Itu yang ditakutkan Nabi. Berperang, berpecah belah. Tapi kalau kafir itu nggak mungkin. Karena memang Nabi sudah berdoa tolong berikan keimanan yang kuat kepada umat-umatku. Jadi alhamdulillah kita beruntung demikian. Oke, saya kita aja ya, ini bulan Ramadan, jadi biasanya kan kalau habis subuh kan udah tidur ya. Lebih nikmat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini barangkali yang bertanya. Ya, enggak Pak. Assalamualaikum. Ya. Perbedaan antara karomah dengan mukjizat itu apa bedanya? Yang kedua ini dari empat kitab suci yang kita imani, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran, kita tahulah umat Islam, Al-Quran, Injil itu Nasrani ya, Taurat itu biasanya menganut Yahudi. Nah kalau Zabur Nabi Daud ini, apakah di permukaan bumi ini masih ada pengikut Nabi Daud ini? Tapi kalau mengamalkan amal Nabi Daud itu ada puasa itu kan, puasa Nabi Daud. Apakah ada masih di permukaan bumi yang menganut Nabi pengikut Nabi Daud itu? Selamat. Jadi kalau dalam istilah tasawuf itu ada dibagi, ada karomah, ada mukjizat, ada macam-macam ya. Tapi ini biasanya untuk ada ma'unah dan macam-macam. Itu kreativitas ulama. Jadi karomah itu adalah kemuliaan. Sehingga jangan diartikan karomah itu dalam pandangan perspektif Jawa ya. Orang Jawa itu bilang karomah atau keramat itu kan kesaktian atau keistimewaan yang didapat oleh orang. Jadi karomah itu biasanya diberikan pada orang-orang soleh, kan begitu aja. Karomah dan ma'unah itu untuk orang soleh, para nabi dan orang soleh. Tapi kalau udah mulai mukjizat itu adalah rasul, hanya rasul saja. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan. Jadi bukan berarti jangan dilihat bentuk fisiknya. Misalnya karena kita kadung udah keburu terpatri di kepala kita bahwa mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat, kan gitu. Terpatri begitu sehingga kita menganggap
Tongkat Nabi Musa itu adalah sesuatu yang punya kekuatan supernatural. Ketika dipecahkan ke laut mungkin itu jadi terbelah gitu. Atau misalnya kita digetokan ke batu, batunya muncul air dan gitu. Bah itu kan sesungguhnya kan atas perintah Allah. Idrib ya Musa idrib yang asal kalah hajar. Karena perintah Allah, kalau Allah nggak perintah tongkat itu mau digebukin ke laut lagi juga akan terbelah lagi tuh lautnya. Artinya mukjizat bukan itu. Artinya ketika Allah itu memberikan mukjizat kepada nabinya itu melemahkan yang lain. Nah Fir'aun tuh ketika mengajar Musa kan, wah Musa udah kedesak di laut nih. Wah mungkin mau kemana lagi larinya loh. Nah gitu kan istilahnya bahasanya. Nggak mungkin lari kemana lagi. Pasti dia pasti kena. Ternyata gitu Allah menyuruh ya Musa pukulkan tongkatmu ke laut. Maka Musa nggak tahu kalau dipukulkan tuh lautnya mau gimana, mau ngapain, mau surut, mau kebelah, nggak tahu Nabi Musa nggak sadar. Ketika sudah dipukul ternyata kok buka jalan. Nah sinilah kemudian yang namanya Fir'aun lemah kan bayarnya. Loh kok bisa laut terbelah? Musa itu nggak tahu fungsi tongkat seperti apa. Dia kemana-mana jalan bawa tongkat itu bukan berarti dia tahu tongkatnya bertuah misalnya. Kalau kita kan nggak begitu. Kalau kita dikasih tongkat sama mbah siapa misalnya, wah kemana dibawa itu, dia kan naik mobil ke sawah, karena kita yakin tongkat ini bertuah. Nah itu bedanya sama Nabi Musa, karena Nabi itu nggak tahu, dia bawa tongkat ya biasa aja tongkat, jalan aja, dia nggak tahu tongkat itu punya keistimewaan apa. Nah bedanya mukjizat itu begitu. Jadi a'jaza yu'jizu i'jazan, mukjizat itu artinya melemahkan. Sama ketika Al-Quran turun, karena waktu itu di Arab sedang ramai syair kan. Syair yang terbagus itu ditempel di Ka'bah, digantung di Ka'bah. Nah ketika Al-Quran turun, itu ayatnya kan seperti itu. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhulun. Jadi bahasa syair itu kata orang penyair, ini bukan buatan manusia ini. Ini pasti buatan Tuhan, buatan yang lebih di atas manusia. Nah kata Nabi gini kan, ya silakan kalau Anda ini nggak percaya Al-Quran nggak apa-apa, kita nggak masalah. Tapi tolong buatlah satu ayat atau satu surat yang semisal Al-Quran. Nah, dulu kan ada sayembara, siapa yang mau buat ini akan saya bayar. Dulu penguasa Quraisy itu begitu. Akhirnya ada yang mau tuh yang daftar namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, daftar kan. Begitu kalau diajukan ayatnya begini ditolak kan. Lu gimana bikin ayat begini? Ini kan maksudnya orang bertani gitu kan. Nggak ada makna sama sekali. Sehingga ya nggak bisa. Orang itu lemah ketika membaca ayat Al-Quran karena nggak bisa menandingi. Nah ini artinya mukjizat itu melemahkan, itu hanya para nabi dan rasul. Jadi itu kriteria dalam tradisi tasawuf sebetulnya. Ada karomah, ada ma'unah, ada mukjizat. Terus tadi yang kedua apa? Betul? Mengikut Nabi Daud. Kita Daud. Jadi gini, kan Abul Anbiya itu kan Ibrahim. Nah Ibrahim itu kan punya anak dan semua anak Ibrahim itu adalah nabi. Ya kata dia nabi kan termasuk Nabi Daud, dia kan Daud, Sulaiman dulu baru Daud, dia kan. Daud itu kan punya kitab Zabur. Zabur sebut-sebutnya tabut kan. Mazmur atau tabut. Tabut itu jadi gini. Nabi Daud itu ketika memperoleh tabut itu langsung turun. Jadi ketika umatnya meminta itu turun langsung, jadi tidak nggak tahu siapa yang tulis, nggak tahu siapa yang buat, pokoknya langsung turun kitab itu. Dan itulah yang kemudian hanya dipegang oleh Nabi Daud dan diajarkan kepada umatnya. Jadi tidak ada seperti kitab yang lain. Kalau kitab Zabur, Taurat, Injil itu kan sudah ada teksnya, itu sehingga kitab-kitab itu begini. Makanya Al-Quran itu sebagai pelengkap kitab-kitab terdahulu. Nah, jadi ketika sudah ada Al-Quran, kitab itu dilebur semua ke dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah ada Tauratnya, sudah ada Zaburnya, sudah ada Injilnya, jadi satu. Jadi digabung dengan Al-Quran gitu. Jadi sudah lengkap Al-Quran itu. Nah kitab yang lain itu kitab-kitab yang terpecah-pecah. Apalagi Taurat itu kan, Taurat itu kan ya, saya nggak tahu juga ada 10 commandment ya, 10 perintah. Jadi hanya 10 perintah aja di Taurat itu yang dipakai. Lalu kemudian itu juga dilebur ke dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sudah merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ya susahnya begitu. Kebanyakan orang-orang Yahudi itu kan orang Arab ya, bangsa Semit. Arab itu kan berarti dianggapnya bukan bangsa mereka, sehingga mereka itu nggak mau nabinya itu orang Arab.
maunya bangsa Yahudi. Karena sudah sekian purnama, sekian ratus tahun, sekian generasi, seluruh nabi itu dari bangsa Yahudi. Karena salah satunya keturunan Adam itu adalah Ismail alaihissalam gitu. Jadi dari Ibrahim itu turun Yakub, Yusuf, Isa, Musa, Daud, Sulaiman, terus ke bawah itu semua nabi semua itu. Nah, ketika pas Ismail, keturunannya dari Ismail kan dari istri kedua, ya kan, dari istri kedua Ibrahim, itu bedanya. Makanya Nabi Muhammad itu sebetulnya secara darah, secara ini keturunan kan bukan orang Mekah asli, kan, karena dia ada keturunan Mesirnya, ya kan, ada keturunan Syrianya, ada keturunan, jadi banyak. Karena Hajar itu adalah budak kan, itu budak yang dihadiahkan, yang diambil. Sebetulnya dulu tuh budaknya Sarah kan. Sarah artinya karena Sarah itu lama gak punya anak, misalnya ya udah kalau itu dinikahi aja lah Hajar itu. Nah, ketika Hajar dinikahi punya anak Ismail. Nah, ketika punya anak ternyata kemudian Ibrahim pulang ke Mesir, itu ternyata Sarah punya anak juga. Nah, itulah menurunkan para nabi-nabi yang lain sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, salah satunya keturunan yang dari Ismail adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ismail itu dibawa, diusir lah bahasanya, karena kan nggak mau dimadu kan, dan mau pergi aja, kalau mau yang jauh jangan di sini tinggalnya, karena cemburu, istri Sarah cemburu. Akhirnya Hajar dibawa oleh Ibrahim sampai ke lembah Mekah itu, dan ditinggal di situ. Nah, Ibrahim pergi ditinggal begitu aja. Bayangkan dulu Mekah itu belum ada apa-apa, Ka'bah itu tempat gersang yang luar biasa, panas, terik, gak ada air, gak ada apa. Udah gitu ditaruh aja di situ Ismail sama Hajar. Si Ibrahim pulang Mesir. Nah, itu bagaimana cerita ke Palestina ya, berang ke Palestina, bagaimana ceritanya itu. Ternyata disitulah kehidupan baru dimulai. Nah, itu kemudian ada lari-lari Safa Marwah kan. Ternyata kemudian Ismail atas izin Allah mengeluarkan air Zam-Zam. Nah, inilah kemudian yang menjadi kehidupan Ismail lah kemudian yang menurunkan satunya nabi terakhir dari golongan bangsa Arab. Karena Ismail tinggal di Arab gitu, dan nikah dengan orang Arab. Nah, keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad. Ya kira-kira begitulah itu gambaran gambaran mudahnya. Sehingga kalau kita bicara kitab-kitab, ya kalau kitab Zabur itu kitab Tabut itu yang langsung turun Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, yang hanya Daud yang megang gitu. Jadi tidak dibukukan dan tidak dituliskan. Termasuk sebetulnya Zabur juga begitu, Taurat juga begitu. Lalu kemudian Taurat diadopsi ke dalam Injil. Injil itu udah ditulis tuh, karena Injil itu adalah firman-Nya Isa alaihissalam, kata-kata Isa dan sejarah Isa. Ya tapi tentu saja Injil yang asli ya berbeda dengan Injil sekarang. Gitu. Nggak ada sama-samanya gitu. Karena Injil yang sekarang kan sudah ada perjanjian baru. Perjanjian lama aja berapa kitab yang dijadikan rujukan. Jadi udah kayak karya ilmiah ya. Jadi ada rujukannya gitu. Revisinya banyak sekali rujukannya, sehingga sudah tidak asli lagi. Makanya dalam kajian filologi bahwa kitab suci yang paling otentik ya hanya Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah berubah, hurufnya tidak pernah berubah gitu, dan teksnya tidak pernah berubah. Jadi dari dulu bahasa Arab gitu. Kalau Injil kan enggak, Injil udah bahasa. Mungkin yang bahasa Ibrani udah nggak ada itu Injil, udah nggak ada. Bahasa dunia, dan yang aslinya nggak ada. Kan beberapa lembaran Injil itu kan yang asli dulu pernah disembunyikan oleh Barnabas ya. Barnabas itu salah satu murid Nabi Isa gitu, yang menyembunyikan lembaran Injil yang masa asli, sehingga kalau kita baca Injil Barnabas itu masih agak sedikit asli gitu, dibanding Injil yang lain. Dan Barnabas itu nggak boleh beredar, Injil yang dilarang beredar oleh gereja. Padahal kalau kita baca, saya punya itu Injil Barnabas, kalau kita baca di situ ada kata-kata yang termasuk bahwa nanti di satu masa akan datang seorang rasul bernama Ahmad, itu ada di situ. Satu kalimat itu muncul di kitab Injil Barnabas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Inggris, terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, yang edisi bahasa Inggris itu masih ada, itu asli sekali, masih diterjemahkan abad 6, abad 7, abad 8 gitu, masih asli sekali. Jadi ini yang ya kita nggak tahu lah, tapi yang jelas sih bahwa kitab suci hasil penelitian itu yang masih otentik itu adalah hanya Al-Quran Al-Karim. Sisanya
sudah tidak otentik lagi, tidak asli lagi. Oke, saya kira gitu aja ya. Ya, itulah dalam manfaatnya, ini hanya satu saja. Nanti kita bisa kaji lagi lebih jauh. Terima kasih pada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.